Halo, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga dan terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe dan di like ya. Yang sudah subscribe dan kembali nonton lagi, terima kasih banyak partisipasinya yang sudah nonton. Tidak tidak munafik, aku butuh kalian. Cuman terserah ya, kalian mau ngikutin apa enggak terserah kalian, mau nonton apa enggak terserah kalian. Oke, kita akan bahas tentang P-Network kembali dan saat ini kita akan bahas tentang white paper atau Desember white paper biar lebih bisa memahami. Karena kita sudah tinggal beberapa hari lagi menuju mainnet atau beberapa hari lagi menuju Maret, yang di Desember white paper disebutkan bahwa akan ada mekanisme penambangan baru. Ya, mungkin banyak yang sudah memberikan info, tapi kali ini aku akan memberikan info secara caraku sendiri, dengan caraku sendiri ya, dengan data, referensi, terus white paper yang jelas dan dari core team langsung kayak gitu-gitu ya. Oke, buat teman-teman yang belum menambang, silahkan kalian menambang ya, karena project ini saya bisa asumsikan sangat baik dan sangat bagus karena memperbaiki generasi-generasi sebelumnya tentang cryptocurrency dalam segi penambangan dan konsensus algoritma yang baik untuk lingkungan dan dengan kecepatan transaksi yang lebih oke gitu ya. Nah, cara menambangnya gimana? Kalian langsung ke Google Play Store atau App Store, cari aja P-Network dan masukin kode GWYAP untuk pendaftaran. Kodenya GWYAP. Aku tak ulang-ulang aja setiap video ya, nggak apa-apa. Nah, GWYAP untuk kode pendaftaran ya. Nah, selanjutnya tentang Desember white paper, dan Desember white paper ini sudah ada di sini tapi sudah saya translate, jadi aku beritahukan tentang yang penting-penting aja, dan yang akan kita bahas saat ini adalah model penambangan baru yang akan diberlakukan di P-Network. Oke, ada dua mekanisme penambangan yang akan berlaku nanti Maret. Yang pertama, batas pasokan periode waktu tertentu dan imbalan penambangan baru dalam mekanisme penambangan baru. Jadi tidak seperti saat ini atau tidak seperti sebelum-sebelumnya di pre-mainnet. Di pre-mainnet itu penambangannya sekarang adalah 0,1 pi per jam ditambah kontributor kali 5 ya, 5 kontributor. Circle itu di sini, itu juga menambahkan tingkat keamanan yang lebih kuat, itu mendapat penambangan 0,1 pi per jam juga. Jadi total penambangan yang aku dapat itu adalah 2,16 dengan banyaknya yang aku undang juga ya. Jadi total sekian. Nah, sekarang berbeda. Di mana perubahannya di white paper sudah jelas di sini akan dirubah. Tapi berubahnya kapan? Nah, sementara migrasi KYC dan mainnet sedang berlangsung, jaringan akan tetap bersamaan mengikuti garis waktu di bawah ini untuk menerapkan setiap aspek mekanisme penambangan baru. Yang pertama, nanti tanggal 1 Maret 2020 formula periodenya akan dikurangi ya. Di sini tertulis bahwa formula penerbitan hadiah yang menentukan batas pasokan dari periode waktu tertentu akan berlaku. Tingkat penambangan dasar di seluruh sistem akan dikurangi berdasarkan batas pasokan. Mekanisme penambangan tetap sampai hingga 14. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 14 itu beda penambangannya. Tanggal 14 baru yang baru banget atau jenis penambangan yang baru. Nanti aku jelasin pelan-pelan ya. Intinya 1 Maret sudah dikurangi. Nah, nanti ketika tanggal 14 itu bakalan melakukan mekanisme baru atau rumus baru dalam penambangan. Mekanisme penambangan baru termasuk jenis hadiah baru yang ditentukan oleh formula masing-masing di white paper Desember akan berlaku. Perintis akan dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat beragam jenis kontribusi ke jaringan. Apa saja kontribusi itu? Banyak banget. Dari sisi lockup ya, nanti kita akan hitung bareng-bareng, atau bukan hitung sih, tapi kita coba bareng-bareng. Dan satu lagi adalah ketika kita berkontribusi untuk membuka APP yang sudah disetujui oleh core team.
depth yang sudah disetujui oleh core team. Di sini kan depth-nya banyak di Brainstorm yang sudah kalian bisa lihat di list di Brainstorm yang hackathon winner. Ada 10 app yang sudah siap. Ketika kita aktif di situ atau aktif melakukan, kan ada yang main game di situ, kan ada main game. Ketika aktif di situ kita mendapatkan tambahan penambangan. Nanti aku akan jelaskan juga. Cuman kita sekarang atau di video ini fokus ke model penambangan baru. Model penambangan baru di 14 ya, 14 Maret. Nah, kalau ini token model mining kayaknya sudah sangat sering saya kasih tahu, dan alokasi ini bisa kalian lihat di alamat ini. Nah, cara ngelihat gimana itu kalian bisa ke P-Block Explore. Sorry, tulis aduh salah nulis, nggak apa-apa deh. Nggak bisa juga kalau gini. Oke, ada di sini ya. Mana nih? Mana. Kok nggak ada? P-Explore, sorry. Nah, di sini ya. P-Block Explore. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk masalah token model dan miningnya itu alamat-alamat yang sudah disediakan dan pasokan-pasokan supply yang ada di dalam blocks. Tapi jangan yang testnet ya. Ini kan testnet. Ada dua kan. Ini testnet, ini ada mainnet. Jadi kalian pilih yang mainnet untuk mengetahui alamat-alamat ini. Nah, ini ada 65% dialokasikan untuk semua hadiah penambangan, antara lain mainnet mining reward dan pre-mainnet mining reward. Itu ada di sini ya, 65 ada di sini. Kalau kita lihat alamatnya, kita klik saja, kita lihat yang di sini totalnya ada berapa? Totalnya saldonya sudah nggak ada, bukan di situ, berarti saldonya sudah keluar, berarti ya sudah keluar. Intinya ini yang terbuat di sini aja. Nah, ini aja, sorry, di sini yang keluar. Jadi kita lihat langsung di sini. Set 65 sih, 65 miliar ya, 65% dari total 45 tambah 20 pre-mainnet sama mining reward ada di sini alamatnya. Nah, disebutin ada di sini alamatnya. Kalau kita lihat di terakhir ini ada apa? J125 sama ya. Jadi ini alamatnya. Terus yang kedua ini untuk apa ini? Aku lupa. 10 untuk Foundation Reserve, untuk iklan kayak gitu-gitu. Belakangnya MGMS. Kita lihat di sini MGMS betul. Terus 5% itu untuk liquidity pool, di mana IZKD itu ada di sini untuk liquidity pool. Oke, di sini ya. UX nggak sama liquidity poolnya. 5% dikurangi likuiditas menyediakan likuiditas ZKD. Loh, kok nggak sama dia ngasih taunya? Wah, coba aku cek langsung aja. Kayaknya aku kok cara ngopinya salah sih. Tuh, lo kok nggak ketemu. Intinya itulah. Ini nggak tahu yang liquidity pool kok nggak sama alamatnya, kunci publiknya. Biasanya alamatnya di sini, sudah ditahukan di sini, ternyata nggak sesuai alamatnya. Nanti aku protes aja ke core team, ke portal ya, support portal, karena ini nggak sama di white papernya. Oke, lanjut aja. Itu tentang total tokennya. Terus kita fokus ke penambangan baru. Itu penambangan baru ada di mainnet, mining mekanisme. Oke. Formula untuk prime mainnet sebelum tanggal 14 itu seperti ini, dimana dulu kalau pioner kurang dari 1000 itu 3,14. Ternyata kalau udah lewat dari 1000 itu 1,57. Jadi dia pakai tangga nurun. Semakin banyak pioner semakin turun, sampai saat ini adalah lewat dari 10 juta pioner itu penambangannya adalah 0,1. Sama seperti sekalian kalau ngecek, lihat klik petir di atas ada pioner, di sini ada 0,1. Jadi sama. Jadi aku bisa mengkonfirmasi ya.
Nanti aku mau protes dulu ke core team. Bukan protes sih, ngasih tahu kalau alamat untuk tadi itu supply-nya beda ya, alamat yang ini liquidity pool-nya. Jadi biar diperbaiki dulu. Terus habis itu untuk formula ini mainnet yang sudah kita lakukan. Nah, untuk mainnet formula itu tujuan dari fase mainnet adalah untuk membuat kemajuan lebih lanjut dan desentralisasi dan utilitas, memastikan stabilitas dan umur panjang, dan mempertahankan pertumbuhan dan keamanan. Formula baru seperti yang tertulis di bawah ini mendorong kontribusi yang lebih beragam dan perintis untuk mendukung tujuan mainnet ini sambil mempertahankan insentif untuk mengamankan dan mengembangkan jaringan. Seperti sebelumnya, ini adalah meritokratis dan dinyatakan sebagai tingkat di mana pionir menambah pi per jamnya. Nah, ini memang nggak tak tulis untuk rumus-rumusnya. Kalian bisa lihat rumus-rumusnya langsung di white paper Desember atau Desember white paper. Di situ ada rumusnya. Bentar, rumusnya di mana ya? Nah, ini pre-mainnet. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, untuk yang mainnet itu rumusnya itu ini ya, mainnet formula. Ini dia rumusnya di sini. Cuman kita nggak mungkin aku kasih tahu rumusnya atau aku hitungkan rumusnya karena sudah disediakan untuk apa namanya, untuk menghitung secara otomatis. Jadi kalian pergi ke mainnet ya, pergi ke mainnet, di situ ada simulator, bukan simulator tapi bukan di sini, simulasi. Nah, ini preview new mainnet mining simulation itu adalah simulasi yang akan terjadi ketika kita sudah mainnet atau tanggal 14 lewat ya. Dimulai dari 14. Gimana cara bisa tahu? Berarti simulasi mining rate-ku nanti per jamnya adalah 1,8 dengan base rate-nya adalah 0,0254 per jam dan booster rate-nya ada 674,39. Terus reward-nya adalah 11. Nah, untuk tahu tentang base rate ini masih example atau ini bukan current ya, karena kita masih berjalan. Nah, ini base rate-nya itu ada 2 sih di white paper sih, sebenarnya ada di rumus white paper sih. Nggak aku tulis di itu. Jadi kalau kalian lihat di white paper itu ada di mainnet supply. Bentar, kita harus cek white paper secara langsung. Kalau nggak cek, aku takutnya salah ngomong. Jadi aku harus sesuai dengan white paper dan core team ya. Nah, ini sistem weight based mining rate-nya itu di sini. Jadi nanti ada beberapa mining rate yang akan berbeda setiap kita ya. Di sini nanti ada M1 itu base mining rate-nya adalah 0,25 pi. Yang M2 itu ada 0,17 pi per jam ya. Jadi sebenarnya tergantung kita sih. Nanti itu hitungannya ada di sini semua, cuman nggak mungkin aku jelasin. Tapi intinya perhitungannya ada di sini semua. Kenapa kok 5B itu per harinya bisa 0,083 pi per jam, ada yang 6 pi per hari ya, 6 pi per hari yang pakai 0,25 pi per jam, nanti berarti per hari dapatnya 6, atau per hari dapatnya 4 itu 0,17 pi per jam. Nah, untuk simulasiku itu menggunakan simulasi yang pertama. Untuk punyaku itu menggunakan simulasi yang pertama, di mana 0,025 pi per jam. Nah, kenapa kok bisa aku menggunakan simulasi yang pertama? Kenapa nggak lebih rendah? Karena dihitung dari berapa hari jumlah penambangan yang sudah aku lakukan, gitu ya. Dimana bisa melihat jumlah penambangan yang pernah aku lakukan itu bisa kita lihat di sini, di lockup. Nanti di booster ini juga berpengaruh ke boosternya. Jadi berapa persen? Base rate-nya itu akan terpengaruh juga, ya. Kita bisa lihat base rate-nya di mana atau simulasinya, perhitungan penambangan kita aktif berapa harinya di mainnet itu berapa, itu bisa kita lihat di konfigurasi tingkat penguncian atau lockup. Nah, di sini akan dikasih tahu bahwa kamu sudah menambang berapa hari. Nah, di sesi ini aku sudah menambang sekitar 432 hari. Ya, di sini ada log. Nah, ini adalah perhitungan
berapa jumlah yang sudah pernah aku tambang dalam harian dan berapa hari aku aktif gitulah. Berapa hari aku aktif menambang. Itu aku sudah 432 hari. Berarti udah 1 tahun lewat aku menambang ya. Dan di sini juga terpengaruh untuk boost rate-nya nanti. Nah, boost rate-ku kalau aku jadiin 100% itu boost rate-ku menjadi 527%. Oke, 572%. Kalau kalian yang cuma 50 hari atau 100 hari atau 300 hari atau 200 hari, itu bakalan beda denganku. Karena aku memang udah lama menambang, jadi aku punya boost rate yang sangat tinggi. Apalagi dengan durasi penguncian 3 tahun, persentase penguncian besar. Itu pasti aku boost rate-nya lebih besar. Apa itu boost rate atau apa itu tentang ini, tentang boost rate yang atau meningkatkan tingkat penambangan yang dihasilkan? Banyak orang yang salah, banyak pioner yang salah yang mengartikan bahwa ini adalah bunga yang akan kita terima. Tidak, ini bukan bunga teman-teman. Ini adalah jumlah mining persentase mining tambahan yang bisa kita dapatkan teman-teman. Jadi bukan seperti kalau kita ini 400% ya, 400 atau 500% deh. 500% ketika kita punya 100 koin berarti nanti dalam 3 tahun koinku dikasih lagi bunga 500%, bukan begitu. Tetapi jumlah penambangannya itu meningkat. Berapa yang ditambang itu meningkat. Di mana nantinya jumlah penambangannya akan masuk ke dalam simulasi. Dari sisi base rate-nya sendiri apakah masuk yang M1 atau M2 ya. Base rate-nya karena aku masuk M1 dikalikan boosternya 674%, maka nanti akan mendapatkan simulasi total mining rate-nya itu 1,8 pi per jam. Jadi kalau 1,8 pi per jam kalau kita menggunakan kalkulator 1,88 pi per jam dikali 24 jam. Berarti aku dapat 45 pi per jam. Per hari, sorry. Ya, per hari. Oke, dan reward-rewardnya. Nah, ini belum keseluruhan ya, teman-teman. Ini bukan kepastian di mana pada hari itu aku mendapatkan 45 karena nantinya ada juga reward ketika kita aktif di dalam aplikasi. Nah, nih app use reward. Jadi tujuan untuk menyeluruh jaringan PI adalah untuk membangun ekonomi peer-to-peer yang eksklusif dan mengamankan online yang didorong cryptocurrency. Jadi ini panjang banget, kalian bisa baca di bagian app use reward, di mana semakin banyak kita aktif menggunakan Pi browser, dan menggunakan dApps dari Hackathon Winner, kalian akan mendapatkan reward tambahan ketika kalian aktif. Jadi di sini ada Pi browser, masuk Brainstorm, terus habis itu ada Hackathon Winner, di situ ada 10 aplikasi app yang sudah dimenangkan dan dipilih oleh Pi Core Team. Di situ kalau kalian aktif, contoh, bentar, kita tunggu dulu ya. Contoh main game. Di situ ada game, kita masuk Brainstorm. Nah, ketika kalian itu sering memainkan itu, maka pendapatan kalian akan terus bertambah atau mendapatkan reward yang lebih banyak. Kita continue dulu. Sebentar. Nah, nih ya, yang kayak gini. Nah, ini kan ada game kan, Pi game platform. Nah, di sini kalau kalian sering main, nanti akan banyak reward yang kalian dapat. Ya, karena ada namanya app use reward. Jadi reward yang itu tidak, yang reward dari simulasi itu tidak keseluruhan. Itu maksud saya. Oke. Ntar kita coba cek pgame.app dulu. Nah, intinya kayak gini deh. Aduh, masih loading ya, nggak bisa. Ini masih belum selesai. Projectnya belum selesai, jadi masih working. Jadi nggak bisa, error ya. Oke, lanjut ke simulasi total mining rate-nya. Simulasi total mining rate-nya belum termasuk itu yang sudah saya jelaskan. Terus nantinya lagi di sini, kalau kalian paling bawah nanti, nah, sekarang kan kita masih pembatasan di jaringan tertutup nih. Sekarang kan sampai nanti tanggal 1 kan, sampai tanggal 1 14 Maret
ya 14 Maret sampai 14 Maret. Kita masih yang sudah KYC itu tidak bisa menggunakan aplikasi yang peer to peer atau ditukar dengan mata uang fiat. Dilarang. Di sini sudah jelas di mana pengguna berikut akan dilarang: pertukaran Pi untuk mata uang fiat, pertukaran Pi untuk kriptokurrensi lain, transfer untuk Pi untuk janji fiat. Nah, itu nggak boleh. Jadi, ini juga berhubungan dengan yang P-Trade ya, yang P-Trade yang sudah di video sebelumnya. Nah, P-Trade Center itu nggak boleh digunakan dan itu sudah dilarang oleh P-Network. Jadi kita baca dari pertama. Jaringan tertutup akan mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekosistem Pi. Dengan demikian, transaksi pioner to pioner dapat dilakukan melalui P-Wallet karena perintis KYC akan dapat menggunakan P-Wallet untuk bertransaksi di Pi. Perintis juga dapat menggunakan aplikasi Pi in Pi di Pi browser yang dapat mengakses mainnet melalui di Pi app SDK dan di Pi app blockchain API atau Pi blockchain IP. Selama periode jaringan tertutup, aplikasi Pi browser hanya dapat menggunakan API blockchain Pi yang diizinkan oleh firewall untuk berinteraksi dengan mainnet. Sudah paham ya? Jadi tidak semua seperti ini. P-Trade Center itu karena dia belum kayak gini, ada yang mau jualan kayak gini ya. Oke. Sell coin ini $100, $300, Mister jual Pi, berapapun kebutuhannya. Nah, aku ingetin buat teman-teman yang percaya dengan P-Trade Center itu, tolong perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh core team dan apa yang ada di white paper. Pengguna transaksi pioner to pioner, pioner to app, dan app to pioner berikut akan diizinkan, atau apa yang akan diizinkan: pertukaran Pi untuk barang dan jasa melalui aplikasi Pi. Oke, barang dan jasa seperti kita bermain game, terus abis itu nukar, mungkin ada yang dengan barang tertentu karena di situ ada Pi barter. Terus transfer Pi antara perintis untuk barang dan jasa. Yang tidak boleh adalah pertukaran Pi untuk mata uang fiat, pertukaran Pi untuk cryptocurrency lain, transfer untuk Pi untuk janji fiat atau mata uang kripto lain di masa mendatang. Ini jadi nggak boleh. Oke, jadi teman-teman ini nggak boleh untuk dilakukan dan kalian tidak bisa melakukan ini. Dan ini pun tidak bisa connect ke namanya Dapps Pioneer, di mana sudah ditentukan bahwa Pi itu akan memblokir itu. Ya, ada firewall dan API. Dimana kalau kita menggunakan Pi browser itu jelas, contoh kita masuk ke Pi browser dan kita masuk ke Brainstorm yang sudah hackathon winner, itu ada namanya connect antara wallet dan website. Tetapi kalau ini kan kita harus daftar sendiri, itu lebih baik jangan pernah mendaftar di sini ya. My akun terus daftar, kita contoh gini login atau register, itu lebih baik jangan teman-teman, karena ini tidak terpusat di Pi network. Pi sebenarnya sama seperti yang lain, dimana kita hanya konekin wallet aja, baru kita sudah langsung otomatis kita masuk ke Brainstorm ya. Brainstorm lagi, kita cari ke lain, jangan yang game, tadi game masih error. Oke, continue. Nah, aku contohin salah satu, kita lihat di kita masuk ke, anggap saja yang oke, ini yang sering kalian tahu ya, Chain Mall. Kita masuk, copy, paste, dan kita masuk. Kita sambil menunggu. Di sini sudah ada namanya Connect Wallet. Jadi kalian tidak perlu mendaftar, tidak perlu mendaftar ulang email bla bla bla, nggak perlu, karena ini memang sudah diakui oleh Pi Network dan ada firewall dari Pi Network kalau dia bisa connecting antara wallet dan itu. Please login first. Oke, akun. Kita akan login. Nah, login ini di sini. Nah, di sini ya, otomatis dia login menggunakan wallet. Kita nggak perlu daftar lagi. Tapi kalau yang di sini kan kita harus daftar dulu, kita register dulu. Nah, yang aku takutkan adalah kalian itu mendaftar di sini. Kenapa? Karena ketika kalian mendaftar di sini, email kalian akan masuk ke sini, password kalian akan masuk di sini, username kalian akan masuk ke sini. Ini sama aja kalian memberikan data kalian, yang mungkin biasanya banyak orang yang ketika kalian itu mendaftar menggunakan password yang sama, menggunakan email yang sama, username yang sama, antara satu akun dengan akun yang lain. Mungkin di Facebook sama Twitter sama, emailnya sama, passwordnya sama. Atau kalian login ke
ke blockchain itu dengan email yang sama, password yang sama. Jadi lebih baik jangan, ya. Lebih baik kalian itu ikutin yang brainstorm saja. Oke, itu. Oke. Nah, dan janji ini tolong diperhatikan. White paper sudah jelas, jangan transfer untuk fee untuk janji fiat atau mata uang kripto lain di masa mendatang, karena ada bursanya sendiri nanti, teman-teman. Ya, ada bursanya sendiri, dan itu yang harus kalian perhatikan. Nanti tanggal 14 Maret itu bakalan ada sendiri kok tempatnya yang sudah ditentukan oleh core team. Jadi itu aja yang akan berubah di P-Network. Untuk lebih jelasnya, untuk masalah nanti kehati-hatian kita akan jelaskan di video berikutnya aja ya. Ini masih banyak banget white papernya, jadi aku jelasin ke meaning yang akan terjadi untuk tanggal 1 Maret atau tanggal 14 Maret ke depan. Jadi udah bukan penambangan seperti layaknya kita umum yang biasanya seperti ini. Sudah berbeda lagi. Pendapatannya lebih besar atau bisa lebih kecil ya. Itu aja. Terima kasih. Saya Yohanes Prayoga. Semoga bermanfaat dan komen dengan bijak. Silahkan tanya kalau ada pertanyaan. Dan nanti kalau pertanyaannya memang berbobot, aku akan jawab menggunakan video. Itu ya. Bye-bye.